Rasulullah, indid dananir, saya punya uang banyak dinar. Lalu kepada siapa saya hendak bersedekah ini? Itu sahabat bertanya. Apa jawaban Nabi Bapak Ibu? Ibda biman ta'ul. Kalau kau ingin bersedekah, maka sedekah yang paling baik itu ke istrimu. Jadi kata Nabi, sedekah terbaik itu ke istri. Nak ke Mas Haji lah Pak? Ke istri. Ke cik ibu-ibu, cocok je Mas ibu-ibu ya. Korban. Ya sedekah tu ada yang sunat, ada yang wajib. Ibu apa magi belanju ibu tu sedekah wajib namanya tu. Iya. Tu sedekah wajib tu Pak. Iya. Jadi sedekah tu umum Pak, makanya zakat disebut sedekah kan? Innamas sadaqat lil fuqara wal masakin. Tu zakat tu Pak. Khuz min amwalihim sadaqah. Ambillah dari harta mereka sedekah. Sedekah tu apa? Zakat maksud itu. Kau yang dipasuh tu zakat. Jadi ia apa magi belanjo ke ibu tu sedekah namanya tu. Itu kenapa Nabi sahabat bertanya, saya punya uang banyak, saya ingin bersedekah. Kepada siapa saya bersedekah? Ibda biman ta'ul. Sedekah nomor 1 istrimu. Setelah istrimu cukup baru ke masjid, baru ke anak yatim, baru ke yang lain. Iku orang rumah lun cukup dia ke Mas Haji sedekah panjang saya. Hendaklah istri cukupkan dulu. Itu sedekah yang paling hebat. Nah itulah kenapa tadi Hindun disuruh mengambil itu, maksudnya memaksa suaminya menunaikan sedekah wajibnya ke istrinya. Tapi ada batasannya, ma yakfik, sesuai kebutuhan pokok. Ya, tidak serampang ibu mencilok loh kak. Ya, sesuai kebutuhan pokok. Ya, misalnya bali samba, bali bare, ya tu bali pakaian, tu pokok namanya tu. Tapi bali HP rancak, boleh tanggung jawab lo tu. Ya. Ya, do bate ya Pak, sesuai kebutuhan pokok. Yang kebutuhan pokok saja tu boleh diambil tanpa memberitahu ke dia. Nah, jadi memang kikir itu salah satu dampaknya mati payah. Tu makanya ayat sedekah diletakkan setelah ayat kematian. Supaya kita mengingat kematian ketika bersedekah. Supaya kalau kita bersedekah ingat dengan kematian ini cara memudahkan mati. Begitu Pak. Nah, yang kedua, kenapa didekatkan dengan ayat berbangkit? Kan diceritakan Ibrahim menyembelih 4 ekor burung kan untuk melihat bagaimana Allah membangkitkan yang mati itu. Lalu sedekah kemudian ceritanya. Karena ketika manusia dibangkitkan Allah kelak di hari kiamat, amal pertama yang menyelamatkan manusia di padang mahsyar itu sedekah juga. Sedekah apa Ibu? Itu kenapa coba Bapak Ibu baca nanti surat Al-Insan ya, ayat 8 sampai 12. Kata Allah, inna nakhafu min rabbina yauman abusan kamtarira. Besok manusia akan diberdirikan Allah di padang mahsyar, dan berdiri sana lama apa Ibu? Kata Nabi 50.000 tahun itu. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin bimiqdari nisfi yam wa huwa khamsuna alfasana. Manusia akan diberdirikan di padang mahsyar itu selama 50.000 tahun. Panas tak bisa dibayangkan, haus tak bisa digambarkan. Ya, bahkan kata Allah di surat Maryam 85-86, wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Manusia akan digiring dari padang mahsyar itu dalam keadaan haus, yang saking hausnya kata Allah wirda itu kata Nabi ada manusia yang putus lehernya. Di dunia ini kalau haus Bebo paling ke arah kerongkongan. Di padang mahsyar itu 50.000 tahun panas itu sampai ada yang lehernya putus. Itu tidak tanggung dasarnya tuh, makanya kata Allah manusia berdiri abusan, wajahnya menyeringi. Bapak Ibu kalau tagak di bawah cahaya matahari itu gak sajam sudah pasti menyeringi mereka. Kau 50.000 tahun Bapak Ibu, angin tak tanggung tu. Tapi kata Allah, walaqahum nadrata wa surura, ada orang yang wajahnya riang gembira kata Allah. Tak ada panas, tak ada haus, tak ada payah, tak ikut berdiri. Ada Allah kata begitu. Siapa mereka? Baca ayat 8-nya itu. Wa yut'imunat ta'am. Di dunia dia senang memberi makanan kepada orang. Itu amal yang menyelamatkan manusia saat di hari berbangkit. Senang memberi makanan. Itu makanya diceritakan dalam kitab Ihya Ulumuddin itu, Nabi Ibrahim tidak pernah tidur di malam hari kecuali sudah memberi makanan 10-100 orang.
setiap hari. Dan bukan mengundang orang makan ke rumah. Ibu kepai ke kadai bali bakwan gak 10 bagi. Ya toh? Bali onde-onde 10 bagi. Yang penting memberi makanan. Itu makanya kata Nabi, ya, ittaqin nara walau bisikki tamrah. Kalau ada orang bersedekah memberi makan walaupun separuh korma. Separuh korma dia berikan pada orang akan menutup pintu neraka untuknya. Allah tutup pintu neraka dengan separuh korma tadi. Itulah kenapa Nabi mengatakan ghufira limra'atin mumisatin bikalbin rakiyin yalhas. Seorang pelacur banyak dosanya itu, tapi dia diampuni dosanya dan masuk surga karena dia memberi minum anjing yang kehausan. Dia nampak anjing kehausan, lalu dia kasihan, diambilnya air dengan sepatunya, dikasihkan ke anjing itu, langsung diampuni dosanya dan masuk surga. Coba bayangkan Bu ya, memberi minum, bersedekah minum ke anjing saja itu sudah masuk surga. Apalagi ustaz yang lagi minum Ibu. Itu. Apalagi tetalu tu lebih tinggi lo tu serugo tu. Apalagi kok bertambah lo jolontong bagi kan tak? Oh, bertambah hebat dah. Iya Pak. Iya Pak. Ya. Konteks hadisnya beda Pak. Konteks yang tadi itu kalau Aisyah, kalau bukan Aisyah, Fatimah Pak. Kalau Fatimah mencuri saya potong tangannya. Itu dalam konteks Nabi ingin menegakkan keadilan. Nabi tidak pandang bulu dalam soal keadilan. Hingga anaknya pun akan dia hukum dengan tangannya. Konteks Hindun tadi bukan konteks itu Pak. Ini konteks istri yang mengadu suaminya kikir. Konteksnya beda tu Pak. Iya Pak. Iya toh. Konteksnya beda. Apa beruntung dapat istri lain tak suka mencilok. Tapi apa kalau istri pencilok dek kerana apa kiki? Iya. Iya kalau apa nak kiki ibu dah akan mencilok lah tu. Ini istri pencilok ke Pak dia apa kiki? Kok dia minta tak akan dapat lah. Cak ambil saya lain. Tak betul ya? Ya, ibu ko kalau dia pergi cukui Pak, tak kan ambil loh Pak. Ibu ko elok laku ko. Ibu ko mulai berubah kelakuannya, dia apa salah. Makanya yang ditanya di akhirat kalau istrinya salah kan bapak yang ditanya di akhirat. Karena bapak tak mendidik dia dengan baik. Memang begitu. Isteri itu tak akan berperilaku tak baik dia tu. Kalau lari cukuin ibu lari cukuin belanjonya Pak tu nyo cilok je itu dah urang lo tu Pak. Iya. Tak mungkin isteri kau mencuri Pak. Takut orang kau mencilok Pak. Cuman kerana tak dicukupi kebutuhan kau pokok wajib kau apa kau tak pernah cukup baginya ada pitinya. Nampak kalau ada piti ada kena cilok. Lah pensiun dah kena cilok lah tak kena cilok lah kau. Ya toh. Ikonyo dinas pejabat. Kan ada apa-apa aku tipikal begitu. Maka kata Nabi, ambillah tanpa minta izin ke dia. Itu kan mencilok namanya itu. Tak mencilok namanya itu. Tapi sesuai kebutuhan pokokmu yang tak dipenuhinya itu. Iya. Tak serampangan tu. Makanya apa-apa yang istrinya mencilok tu kan besok menjalang mati dipacalin ibu mencilok tu mah. Betul Pak. Menjalang kami mati, besok dipacalin ibu mencilok piti kami itu mah. Nampak kami ibu mencilok tu mah. Nah ketika dipacalin ibu mencilok piti itu, kiranya separuh-separuh saja ambil di ibu kenyo. Apa yang dicilok piti di ibu tu mari-ari menjalang mati itu mah. Manga ndak sadonyo ambil. Tu. Kini apa berang kalau tahu ibu mencilok kan. Besok menjalang mati dipacalin ibu mencilok tu apa bersyukur. Bahkan menyasah mangan ndak sadonyo cilok itu Pak. Percayalah Pak kamu. Bersyukurlah Pak dapat orang rumah pencilok tu. Kata. Berarti apa lah selamat ketika mati itu. Itu kan sedekah itu Pak. Sedekah yang paling hebat. Cuman ibu ambo kalau tak menyuruh ibu mencilok kau, ibu kalau lah dicukuin dia apa tu ibu ambil je lah tanpa sepengetahuan apa berdosa ibu tu mah. Tapi kalau tak cukup ke Cik Nabi ambil. Deknya kayu. Itu. Karena suami yang kikir itu azabnya pedih. Pakai cik ibu-ibu, bertambah cocok kau macam ya.
Coba ibu baca nanti surah At-Taubah 34 35. Ya, bu saya ndak bela ibu-ibu nih. Ya toh. Coba nanti baca At-Taubah 34 35. Kalau ada orang kikir kata Allah, dia kikir. Kikir itu ke siapa saja termasuk ke orang yang wajib dia tanggung hidupnya. Semua hartanya dijadikan besi di hari kiamat, lalu dibakar besi itu dalam jahanam sampai menyala, lalu disetrikakan ke seluruh badannya oleh Allah. Itu untuk orang kikir tu. Memang begitu orang kikir tu. Nah, itulah kenapa ayat tentang sedekah ditaruh di bawah ayat kematian dan ayat hari berbangkit. Punya hubungan tu, makanya dalam Al-Quran tu ada namanya munasabah. Munasabah tu keterhubungan, korelasi ayat dengan ayat, surat dengan surat. Jadi berurut-urut ayat begitu kan ada hubungan. Makanya di hari kiamat nanti yang paling aman tu sedekah. Coba ada hadis Nabi Bapak Ibu. Abu Bakar, Nabi pernah berkata, semua orang akan dipanggil masuk sorga dengan pintu beragam. Ahlu sorga tu pintunya macam-macam, pintu 1, pintu 2, pintu kan ada 8 pintu tu. Tapi kata Nabi ada orang yang dipanggil namanya dari semua pintu sorga. Jadi semua pintu sorga memanggil namanya. Lalu Nabi ditanya, ya Rasulullah, siapakah mereka yang namanya dipanggil dari semua pintu sorga? Jawaban Nabi, ditunjuk Nabi, nih salah satunya kata Nabi. Siapa yang ditunjuk? Abu Bakar. Yang ditunjuk Nabi salah satu, ini salah satunya nih, Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar namanya dipanggil dari semua pintu surga? Karena Abu Bakar itu ahlus sedekah. Tidak ada satupun sahabat yang bisa mengalahkan sedekah Abu Bakar. Tak pernah ada. Itu ketika Nabi hijrah tu, Ibu, itu semua hartanya dibawa tu. Sampai di Madinah itu tanah Masjid Nabawi itu, Ibu, itu 3.000 dinar dibeli itu. Dari dua orang anak yatim dari suku Bani Najjar. Berapa nilainya 3.000 dinar itu, Ibu? Satu dinar itu 10 dirham. Satu dirham itu sekilo daging. Mana itu, Pak? Jadi kalau sekilo daging gini 150 nak. Kali 10 itu 1 juta matui. Kali 3.000. Sampai 0,5 miliar tu. Itu Abu Bakar cash sendiri membayar tanah Masjid Nabawi itu, Pak. Jadi kalau Pak Ibu tanya apa amal Abu Bakar, etong seorang semayang di Masjid Nabawi sajak Nabi sampai hari kiamat. Itulah amal Abu Bakar tu. Itu ahli sedekah tu, Pak. Coba Bapak Ibu baca nanti hadis-hadis tentang sedekah. Misalnya hadis Bukhari Muslim, hadis Abu Daud juga. Ada 7 amal yang mengamankan manusia sampai hari kiamatnya. Sab'atun yajri lil abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi ila yaumil qiyamati. Ada 7 amal yang mengamankan manusia sampai hari kiamat. Apa di antara yang 7 itu, Ibu? Yang membangun masjid, ya tak? Yang mewariskan mushaf, ya tak? Yang menggalikan sumur, ya tak? Kan sedekah semua. Termasuk yang nomor 1 mengajarkan ilmu. Kan ilmu yang bermanfaat kan? Baru sedekah jariah tu. Jadi ilmu, mengajarkan ilmu tu sedekah tu, Pak Ibu. Maka namanya bersedekah kaji. Ya tak? Bersedekah tu, Pak Ibu. Makanya orang yang belajar dengan orang yang mengajar dengan yang bersedekah tu satu hadisnya tu. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat. Sama sedekah. Makanya Bapak Ibu, sedekah tak mesti dipahami materi. Kan sedekah tu katanya bahasanya umum. Makanya kata Nabi, mengangkat batu dari jalan tu sedekah. Nampak batu tengah jalan, nampak duri tengah jalan, ibu pinggirkan tu sedekah tu mah. Bako sedekah beko terpijak dia beko jatuh, beko luku-lukunya, beko patah kakinya, beko selamatnya dia awak. Dah sedekah namanya tu. Bahkan kata Nabi, at-tabassum ala wajhi akhika sedekah, tersenyum itu sedekah. Ibu kalau ndak ada piti, jangan surang, ada orang kalau surang tak sehat dah tu. Nampak orang. Jangan ngambuk-ngambuk je ibu dari pagi sampai sore, rugi tu. Sedekah tu umum sedekah tu, Ibu. Yang ndak berpiti masih bisa bersedekah. Itu maksud bahasa Al-Quran tu umum sedekah. Kalau zakat piti, kalau infak materi, kalau sedekah bisa non materi. Seperti mengajar ini sedekah ini. Nah itu alasannya Bapak Ibu Allah meletakkan ayat tentang sedekah setelah ayat kematian dan ayat tentang hari berbangkit. Karena sedekah itu amal yang paling menyelamatkan manusia di 2 keadaan itu. Ya, di hari kematiannya dan di hari dia berbangkit.
Nah, mari kita bahas hadisnya ayatnya ini. Pertama ayat 261 dulu ya. Nanti jam berapa? Jam 6 kita. Jam 6 Bu ya? Jam 6 kurang lah ya. Oke. Kata Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang berinfak itu seperti satu biji menumbuhkan 7 tangkai, setiap tangkai menghasilkan 100 biji dan Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Ini menjelaskan tentang balasan sedekah perumpamaan. Ingat Bapak Ibu ya, bukan sejatinya enggak. Ini hanya perumpamaan. Perumpamaan itu tidak sama. Bapak Ibu, kalau ada orang mengatakan si anu seperti ustaz, berarti dia mengumpamakan orang itu dengan ustaz. Kan sama enggak orang itu dengan ustaz? Tidak. Ustaz pasti beda dengan orang itu. Ini perumpamaan sedekah. Perumpamanya 1 biji menghasilkan 7 tangkai, 1 tangkai menghasilkan 100 biji. Katanya 1 sedekah dibalas 700 kali lipat. Orang Arab dulu mereka berdagang. Dalam dunia dagang, untung yang paling banyak tu paling 100%, paling 200%, itulah hebat pedagang tu mah. Ini 700%. Maka orang Arab paham, oh betul besar nilai sedekah. Yang sedekah itu sendiri tidak terhitung nilainya. Itu kenapa kata sanabil, tangkai, itu bentuknya jamak muntahal jumu' dalam bahasa Arab. Unlimited. Kalau Bapak baca cerita mimpi Raja Mesir di surat Yusuf itu, ayat 34 dan seterusnya itu, ke Raja Mesir bermimpi melihat 7 gandum yang hijau. Maka 7 tangkai itu, tangkai di sana sumbulat, sab'a sumbulat, bukan sanabil. Karena memang 7 tangkai saja yang dilihat. Kalau sedekah tangkainya bukan sumbulat tapi sanabil. Artinya Bapak Ibu kalau bersedekah tu unlimited, tidak ada yang tahu nilai sedekah. Cuman ini dibikin perumpamaan agar kita paham. Perumpamaan. Jangan Ibu memahami, oh kalau bersedekah 1000 balik 700. Tidak. Balasan sedekah tu hanya Allah yang tahu. Itu kenapa Bapak Ibu tadi ada orang masuk surga karena kasih minum anjing yang kehausan. Betapa besarnya nilai sedekah. Makanya nanti Bapak Ibu kaget melihat nilai sedekah kita itu. Dan sedekah itu Bapak Ibu kata Nabi, besar kecil nilainya ditentukan bukan nominal. Juhdul mukil namanya. Juhdul mukil itu seberapa bernilai itu harta bagi dia. Gini, Abu Rizal Bakri berinfak 1 miliar. Tukang sampah berinfak 10.000. Belum tentu Bapak Ibu di mata Allah 1 miliarnya Abu Rizal lebih kadang pada yang 10.000 tukang sampah. Bahkan betul, Abu Rizal punya harta 10 triliun. Maka 1 miliar seujung kuku. Tukang sampah hanya punya uang 20.000. Dia bersedekah 10.000, 50% hartanya dia infakkan. Maka 10.000 tukang sampah ini lebih hebat daripada 1 M-nya Abu Rizal. Kenapa? Juhdul mukil namanya. Jadi jangan Bapak Ibu menganggap remeh nilai nominal sedekah. Allah tidak memandang nominal. Seberapa besar itu sedekah ada pada diri kita. Kadang-kadang setan tu Bapak Ibu membuat kita malu bersedekah karena nominal. Tadi awak buat piti 2.000 Pak. Nampak orang masuk ke tidiang dah pitinya dah 20, 50, 20, 50. Tiba ada awak 2.000. Tiba bisik setan lemah, tak malu apa tu ujungnya. Sehingga tak jadi kalau ada Pak, dek malu tadi mencalik. Itu setan. Boleh jadi yang 2.000 apa kau lebih gadang pada yang 50.000 tu. Tapi setan tak mau kita bersedekah. Makanya setan kadang-kadang menunda-nunda. Besoklah, bekolah. Itu setan. Makanya setan tu kata Allah nanti, ya'idukumul faqra. Setan tu menakut-nakuti kita dengan kemiskinan. Ketika kau bersedekah, kecik ibu, misalnya Pak kau sedekah, Bu, Pak sedekahlah ke masjid ku pitiah sejuta. Kecik ibu, dah cukup belanja beko tu. Kau dah cukup beko lo. Atu setan tu. Iya. Setan tu. Karena setan tu menakut-nakuti.
Ya kan setan tu minal jinnati wan nas. Ada setan yang tak nampak bangsa jin, ada yang nampak, itulah. Iya tu. Karena setan tu memang menghalangi kita bersedekah, karena dia tahu betul sedekah ni menyelamatkan orang. Maka setan menakut-nakuti dengan kemiskinan, beko tak cukup belanja lo. Sebab kalau manusia bersedekah tu pahalanya tak tanggung gadangnya lo. Selamat dia. Tu makanya Allah bikin perumpamaan sebegitu besarnya, tapi ini tetap perumpamaan tidak hakiki. Tapi kata Allah, allazina yunfikuna amwalahum fi sabilillah summa la yutbi'una ma anfaqu manna wala azalahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Itu baru mereka dapatkan yang besar itu kalau mereka bersedekah tidak menyebut sedekahnya. Tak baca itu ke orang no. Itu. Karena setan ini kalau kita tidak bisa dicegahnya bersedekah, dibiarkannya kita bersedekah, tapi nanti diceritakan pula sedekah itu kepada orang. Ambo kalau lah masuk ke masjid, kuah tanang perasaan ambo. Baca itu ke kawannya. Bah kok betul ibu, ambo mencari tonggak-tonggak ko sanang hati. Mau batu, ko dua ke nambo ombek lu ko. Oh itu gitu. Habis tu, habis. Menceritakan sedekah tu habis. Ya tidak hanya sedekah ibu, ya semua amal tu kalau diceritakan dia habis. Tu makanya ibu kalau puasa diundang orang makan, ibu jangan makan selesai. Ya tu. Ibu sedang puasa Senin kuah. Hari Senin jam 1 tiba orang mengundang Pak, ya Abu ambo mengundang makan ke rumah. Ando mandoa. Makan selesai ibu lah. Makan selesai. Ya tu. Kalau dia puasa, abi langsung palo tu. Iya Pak. Kan disabui dari tu. Menyabui amal kan abi palo tu. Ya pokoknya ibu makan selesai. Jangan pokoknya makan. Tak 2, 3 Pak. Pahala puasa tetap. Pahala memenuhi undangan. Lebih kadang pada puasa wajib. Parut berkilik. Tak apa. 3 Pak. Sebab menyabui ibadah kau tak boleh kurang. Tu makanya ibu-ibu itu tahajud jadi dikirim di WA group tahajud. Itu mencari amal kurang tu. Mana nama itu? Itu orang tu tak kajago ke di WA ibu tu. Bila je baca WA ibu tu beko siang tu mah. Ibu lah mencari amal ibu kurang tu mah. Tahajud yuk, tahajud berhenti dari WA group tu. Itu abi amal ibu ikut tu mah. Orang tu kalau ke salat malamnya jagonya baca rencana jago. Ibu kalau ke sembahyang malam tak berniat lalu ke lalu tu ya. Orang pasti bangun malam karena dia berniat menjelang tidur. Orang yang tak berniat bangun menjelang tidur tak akan bangun tidur malam tu. Percayalah ibu kamu. Bahkan orang kalau ke salat malam tu nyediakan alarm ikut tu mah. Apa pai ke bandara pesawat jam 6 berangkat le pada terlambat ke bandara. Jam hampir sibuk di bandara tu mah. Kok bisa berencana? Nya berencana apa ibu ibadah malam kau berencana apa? Orang tak berencana tak jago. Tu adi kirim-kirim WA di WA group tu. Tahajud tu. Beko pagi dibaca orang, oh tahajud ibu kira ya. Tu. Habis tu mana nama tu ibu? Maka ibu tak boleh kita menceritakan sedekah kita. Bahkan kata Allah summa itu maknanya tarakhi. Allah tak menggunakan fa tapi summa. Boleh jadi tak sekarang disebutnya tapi nanti 20-30 tahun kemudian tetap dihapus. Tak ada pahalanya. Kini ibu tolong adik awak duitnya payah. Ditolonglah adik kau di duitnya payah. Sekian lama awak bantu, tiba-tiba kayunya nanti lah santiang li duitnya, melawannya kawak. Ndaknya sapo aleh. Kecil ibu, ia menggadang anak ular sedannya. Habis tu walaupun lah 30 tahun. Ada ibu tolong orang sekitar kota sasak, wak tolongnya. Lapis sasaknya, lawannya kawak, cekaknya jawab. Kecil ibu menolong anjing yang terkapit sedan. Habis tu ya, kini nyo contoh dulu tu kamari tu hari minta tu mah. Ndak den magi tu payah lu tu mah. Habis tu ibu. Ibu-ibu yang suka cukup kok. Ya kan? Kalau sakit hati tu tu basabui kebaikan dulu tu mah.
Tak. Habis tu ibu. Tak ada janji pahala tadi tu kan kata Allah mereka baru dapat pahala yang itu kalau mereka bersedekah tak pernah menyebut-nyebut. Kadang-kadang ada jamaah aku bersedekah ke masjid, berinfak ke masjid 100,000 misalnya kan. Tiuk masuk ke masjid baca liat ke papan tu. Alun jo nampak ditulian pengurus lah itu. Besok masa alun jo ditulian pengurus lah gelisah. Tu bertanya pak nem patang kan lambu bayi apa kok lebih batuli lah itu. Tu mana tu ibu? Kalau pengurus menuliskannya tidak apa-apa karena itu administrasi itu. Tapi meminta dituliskan itu mana? Habis tu tadi dapat pahala dia tu. Makanya Bapak Ibu jangan sibuk menceritakan amal. Menceritakan amal tu tidak bagus. Ya. Menghapus. Jadi dapat pahala kan syaratnya begitu. Lahum ajruhum inda rabbihim. Pahala yang tadi dijanjikan Allah itu kalau mereka bersedekah la yutbi'una ma anfaqu manna, tidak menyebutnya apa yang telah mereka berikan. Gitu. Ya. Ibu. Ya, ibu istighfar. Yang terlongsong ibu minta ampun. Kan di komputer itu ibu, di laptop itu kan ada panah warna biru tu. Undu dah mu tu mah, undu. Kalau ditakan undu tu nyo kalau balik ada delete tu mah. Ya nak. Yang lah di delete tu pak nyo balik sado balik tu mah. Bisa jadi Allah mengembalikan lewat undu tu, diundu Tuhan balik. Tapi kok indak dapat akal itu ulang di nol balik. Ya tak. Tapi mudah-mudahan kalau kita bertobat, tapi memang ada gini loh ibu. Ibu tahajud tak nampak orang lah kan, tapi ibu kau sengaja memancing orang untuk menceritakan amalnya tu. Ya, tahajud tak nampak orang lah, tapi pai kalapau duduk ya belanja di kedai, sudah belanja tu di malam tadi jam 2 you bana barasi langit. Tu bulan sabana tarang. Tak? Bertanya kawan, iyo tu ibu, iyo. Tu bakok tahu ibu. Dan kan tahajud tiap malam tu mah. Tu yang mana? Tu yang mana? Awal ceritanya dah itulah. Awan tarang, bulan tarang, malam tengah malam tarang nampak dia nyo. Tapi mau kasutnya tu dah itulah tu. Nyo kaman cerita maksudnya tahajud ke orang. Itu mana tu? Aduh memang orang hobinya itu kalau ndak dia tahu kurang amalnya kau ndak nyaman, seperti ndak sempurna lah amal kau tu. Ya dah. Nyo ada dua bebu ada mana, ada ria. Kalau ria kau lebih hebat lagi nanti kita bahas setelah ini. Lebih hebat lagi ria tu. Kalau ria tu memamerkannya kurang. Ya. Apa pai haji diundang orang sakomplek mendak ke rumah. Tu bisa jadi mana tu? Pak, dan pai haji ya undang ke rumah. Tu mana tu ibu? Hati-hati tu. Apa pai haji tu bangalu undang-undang orang ke rumah? Apa pai sembahyang ke masjid? Pak, dah kapai kamu sembahyang mendoa ke rumah lo ya, aduh itu. Hendak tu. Sama haji sembahyangnya lo bedanya. Berangkit salah. Untuk ada gitau ke orang sanagari masuk ke pai haji. Itu jangan-jangan cerita tu mana nama tu mah? Baca cerita nama lo kurang. Tu mana tu mah? Ada orang tak ada bercerita-cerita pai haji jual barangke selaya. Aman kan? Tapi tiba di bandara selfie beliau. Langsung diupdate status OTW menuju tanah suci. Mohon doa restu. Keluar. Tahu orang salah negara itu mah, tahu orang salah dunia tu mah ibu pai haji, pai umrah tu, pai umrah. Tu ria tu. Habis juga tu. Lebih hebat lagi tu habisnya tu. Karena lah dipamerkan. Tu ada update status tu. Masuk lo komentar orang. Pai umrah ibu ya. Selamatlah. Mudah-mudahan lancar di perjalanan. Langsung dibalik komentar orang ko. Alhamdulillah. Kau nang kampe mah. Nanti go sabalun tu. Coret. Yang ibu selfie tadi ria. Habis. Yang mencerita nanti go sesudah tu sebalun tu mana? Orang nak tahu ibu dah 3 kali, 8 kali pergi umrah lah. Tapi ibu cerita ikut yang kampe mak nanti go pun dicoret. Delete. Tak bahaya tu
Allah janjikan pahala yang tadi itu orang yang berinfak summa la yutbi'una ma anfaqu manna, selama mereka tidak pernah menceritakan apa yang mereka infakkan. Bawa foto, kan itu dah ibadah loh Pak. Nyok ibadah tak boleh. Kalau gotong royong foto lah. Yang tak boleh tu korban, difoto lu jauhi dulu. Langsung update status. Korban kami tahun ini sekeluarga. Mudah-mudahan diterima Allah. Ria tu. Iyalah. Masuk lo komentar kawan. Lai korban ibu kini ya. Alhamdulillah lah tiap tahun nangka belakang pun lewat. Gitu. Tu makanya tak boleh mana. Sama jo tadi tu, ibu sedang puasa Senin. Ya, diundang orang makan, ibu makan. Kecuali ditraktir, traktir enggak? Bu kalau undangan wajib, traktir enggak? Traktir tak berencana orang tu mendadak sifatnya tu mah. Ini kalau berundang berencananya tu mah, lah payahnya masak tu mah. Kalau ditraktir ibu, ambo traktir ibu makan ya. Awak PKKD itu makan lah, cerita-cerita awak. Kalau itu ibu tolak, terima kasih lah ibu. InsyaAllah lain waktu lah ya. Tatunya sasaknya awak, mengakut nak mu ibu mau ajak makan. Lah jauh mana ibu jambu kini mah. Nah, yoklah, mau kasih lah ibu lain waktu lah. Itu saya jawabnya. Manga ndak mu ibu? Kalau nyoba tanya kan manga ndak mu beli jawab. Mohon maaf ibu, ambo sedang puasa. Segitu saja ibu. Segitu saja. Dan setiap sanayan ku puasa yang ke belakang ku selesai. Bahasa setiap sanayan ku tu yang mana nama tu? Yang belakang-belakang yang sekian puluh tahun tu lost. Nah, itu yang mana tadi tu Pak? Makanya disimpan-simpan lah ibadah tu. Jangan cerita-cerita kurang nak perlu orang tahu tu. Orang tahu. Allah kan sudah mencatat tadi tu. Kata. Jadi begitu. Nah begitulah dulu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tapi ibu-ibu jangan tekanan yang menciluk tadi saya. Itu ndak itu pokoknya lah tu. Ya tu jadi ibu baik nanti pulang ampun kau nyelah ampun kau boleh menciluk kata ustaz dah. Kau lah kehilang piti saya Pak Ziko kau sadonya itu. Kata Nabi ke isteri. Isteri yang paling utama. Kerana isteri ko dia gen dia apaknya kawak. Apaknya lama lapen tanggungjawab. Mungkin apa kau ya kan. Alai serius ustaz kau ya. Serius Pak tu hadis tu Pak, hadis sahih tu. Orang tua setelah isteri penuh orang tua. Karena orang tua itu ada saudara saya, tidak saya sendiri. Kalau isteri saya sendiri. Saya punya bapak, punya ibu, adik saya wajib juga seperti saya, kakak saya wajib juga seperti saya. Kalau isteri saya, bapaknya tidak ada lagi kewajiban, tinggal saya satu-satu yang wajib untuk dia. Kalau tidak saya penuhi, terlantarlah hidupnya. Bapak saya kalau tidak saya kasih belanja, dia bisa minta ke adik saya. Dia bisa minta ke kakak saya. Kecuali saya anak tunggal. Tapi kalau istri, tidak ada yang menanggung hidup dia lagi kecuali saya satu-satunya. Karena bapaknya sudah menyerahkan ke saya. Kan dulu sudah ijab kabul jual beli secara terima barang. Enggak ibu dulu besaran dek gaya ke kami ya. Anak dan kau kan ijab kabul tu. Saya nikahkan engkau, saya terima mereka tu ya. Dulu anak dan kau milik dan kau dari ujung rambut sampai ujung kaki dan jamin dan tanggung hidupnya kini dan agen kang ang jamin hidup anak ambo seperti dia menanggungnya. Ya Pak dan terima anak Pak seperti apa Pak menjamin ambo jamin. Pak ada cepatnya. Dah tahu ya. Silakan Pak. Masalah puasa apa istilahnya? Kalau kita berhasil kita berarti puasa. Kan wajib bayar. Misal saya Oh nazar. Gimana itu yang dengan undangan tadi? Kalau puasa qada, puasa nazar, puasa kafarat, puasa Ramadan enggak Pak.
Ini puasa sunat, Nabi contohkan begitu dengan Aisyah. Jadi sekarang begini ya, saya berniat ini sepanjang Allah memberi kesehatan pada saya akan sedih kemis. Nah, gimana itu? Karena ada undangan. Jadi kalau Pak, Kalau saya sehat, Allah, saya akan tetap sedih kemis. oh, itu apa wajib tuh? Kalau apa bernazar wajib, yang wajib tidak boleh. Ini yang sunat. Sedekah tadi yang sunat maksudnya tuh. Makanya apa-apa kalau yang wajib jangan puasa Ramadan diundang siang hari. Ayolah, enggak apa tuh kecil ustaz. Oh, enggak lah Pak, itu yang sunat saja. Kalau yang sunat, kenapa Ibu Bapak saya disuruh diajarkan Nabi berbuka ketika puasa sunat? Karena memenuhi undang tu wajib. Bukankah kata Nabi kewajiban sesama muslim apa? Memenuhi undangan. Puasa sunat bersobok, yang wajib memenuhi undangan, yang sunat abaikan, yang wajib ambil. Aturan agama begitu. Kok bersobok wajib, sunat abaikan, wajib ambil. Sama Bapak Ibu misalnya, Bapak Ibu sedang sumayang sunat tahiyatul masjid misalnya, atau rawatib lah. Orang ikamat, kalau ikamat udah kata Nabi fala salata ilal maktubah, tinggalkan semua salat sunatmu. Kalau sudah ikamat berarti sudah mulai salat wajib kan? Udah, jangan salat sunat juga lagi. Ambil yang wajib, jangan marah Tuhan begitu. Ada memang orang tak mengerti Pak, tiba terlambat, tak lo mencari kajam bagai lo. Orang kai ikamat itu, nyo sumayang sunat lo, orang ikamat nyo taruh sumayang bebo lah, tinggal takbiratul ihram. Tu murka Allah pada orang yang begitu, tu sibuk-sibuk dengan yang sunat, yang wajib diabaikan. Tak boleh. Ya, Pak. Yang sunat semua sunat. Sembahyang sunat itu masjid. Ini sedang azan. Ditunggu selesai azan dulu atau kita langsung salat sunat? Gini, apa datang ke masjid orang sedang azan tu sudah salat? Sedang azan. Kalau sedang azan apa tu berdiri. Kata Nabi, kalau kamu masuk masjid jangan duduk. Jangan duduk. Sebelum salat 2 rakaat, maka bapak berdiri menunggu azan selesai, jawab azan dulu. Karena menjawab azan tu pahalanya besar. Kata Nabi, kalau kamu mendengar azan, jawab seperti yang dikatakan muazin. Setelah jawab, minta wasilah kepada Allah marabah hazihi da'wati tammah. Kata Nabi, itu surganya paling tinggi. Baru apa salat sunat. Begitu aturannya. Nah, begitulah Bapak Ibu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.